Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Al-khamis ayatul munafiq thalatha. Idza haddath kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salatun, tanda orang yang munafik itu salatun, ada 3. Munafik itu ada yang munafik i'tiqadi, munafik tentang masalah keyakinan. Munafik keyakinan itu adalah idharul imani wa idmarus syirki, menampakkan secara zahir keimanan tetapi menyimpan dalam hatinya kesyirikan atau kufri, idmarul kufri. Munafik yang demikian ini mukhallad finnar, selama-lamanya masuk neraka, dihukumi kafir nanti di akhirat. Sekalipun di atas dunia dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Nah, di zaman Nabi ada munafik yang demikian ini, dan mungkin zaman sekarang juga ya. Wa idzal lagul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang beriman, dia akan mengucapkan kami orang beriman seperti kamu. Tapi kalau dia bertemu dengan para setannya, golongan kafirnya, dia akan menyatakan kami berpihak kepada kamu. Kami ini cuma berpura-pura aja membuat permainan. Nah, yang dimaksud di sini bukan munafik i'tiqadi keyakinan. Berperilaku seperti orang munafik. Amalnya seperti orang munafik. Apa di sini? Idza haddatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji ingkar janji, enggak pernah menepati janji. Wa idza tumina khana. Jika dikasih amanat dia berkhianat. Ada riwayat wa idza ahada ghadar. Kalau dia tadi itu mengikat perjanjian, melanggar janji. Dalam riwayat lain, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dia adalah bersikap seperti orang munafik sekalipun sholat, sekalipun puasa, dan dia mengaku sebagai seorang muslim. Nah, karena itu sifat ini akan menunjukkan karakter orang, saudara. Orang yang beriman itu menjaga kejujuran. Jujur itu adalah mahal, dan itu yang akan menjadi penyelamat di akhirat. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Kejujuran itu adalah pintu untuk kita bisa melakukan kebaikan dan tercatat menjadi orang-orang pilihan. Nabi bersabda, as-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Wala yazalur rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kejujuran itu adalah memberikan petunjuk manusia kepada perbuatan baik. Perbuatan baik itu menghantarkan manusia kepada surga. Ketika manusia itu jujur dalam segala halnya, ngomong jujur, beramal jujur,
berdagang jujur, hatta yuktaba indallah siddiqa, sampai dia tercatat di sisi Allah menjadi siddiq, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wal kadzibu yahdi ilal fujur. Bohong, berdusta itu yahdi ilal fujur, memberikan petunjuk manusia kepada perbuatan yang fujur, yang salah, yang jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan yang jahat itu menghantarkan manusia ke neraka. Dan wala yazalul insanu yakdzibu hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Kalau terus omongannya bohong, sholatnya pura-pura, semuanya itu adalah didasari kebohongan, maka dia tercatat di sisi Allah kadzdzab, pembohong. Sekalipun dia tadi itu tawaf di Ka'bah, pembohong. Sekalipun tinggal di Mekah, mati di Madinah, pembohong, dicatat pembohong. Semuanya dianggap bohong. Nah itu awas, hati-hati, jangan dibiasakan untuk bohong. Yang jujur. Ya. Kalau janji, orang yang munafik itu mengingkari janji, ya, nggak pernah menepati janji. Orang mukmin tidak. Janji itu seperti utang yang harus dibayar. Kemudian kalau diamanati, khianat. Orang mukmin enggak, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Orang beriman, jangan mengkhianati Allah ya. Jangan mengkhianati Rasulullah ya. Jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kalian. Nah, rawahu Syaikhan an Nabi Rasul. Sebetulnya banyak juga sih ciri-ciri orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu kalau sudah diajak sholat berat, berjamaah berat. Hayalah sholat, dengar speakernya seperti ada di telinga, enggak ada datang. Hayalah sepak bola, naik truk mau. Jadi roto banyak begitu ya. Coba duduk di sini aja bisa, ini masih kosong nih. Ini di sini masih kosong. Ya, duduk di situ. Kosong itu. Ya, di sini. Di sini boleh. 6. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau zikir enggak mau panjang-panjang, pendek dikit, cepat lagi. Afdhalul dzikri fa'lam annahu tidur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam, keluar nih makanannya melek. Tidak mau berzikir kecuali sedih. Kemudian dalam segala hal yura'unan nas, pengen diperhatikan sama orang. Pengen diperhatikan sama orang. Kemudian tidak punya prinsip. Golongan ini ngomong gini ikut, golongan situ ikut sana. Sana iya, sini iya. Itu ciri-ciri orang munafik juga. Ya, mudah-mudahan kita selamat ini. Terus lihat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahu Imam Ahmad. Ayatul izz, ayat untuk kemuliaan. Kalau Anda sering membawa ini, membaca ini, merenungi ini, insyaallah akan menjadi orang dimuliakan oleh Allah. Tidak menjadi terhina di hadapan manusia. Sering baca ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini ayat kalau dilazimi selalu dibaca oleh manusia akan menjadi orang yang aziz, orang yang terhormat, tidak menjadi orang yang dihinakan oleh orang. Ya, baca Pak, ini wiritan ini, tapi ini ayat Quran. Ya, tapi ini ayat Al-Quran. Ya, tentunya bukan hanya sebagai pembaca, tapi pengamalan ilmu. Ini ayatul izz, ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqur rif'ata indallah tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ta man haramaka wa tu'ti man haramaka." Keliru ya. Jadi jangan mengikuti harokat tapi keliru nanti ya. Rawahu Adi an Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibtaghur rif'ata, ibtaghu utlubu." Ya. Ibtaghur rif'ata. Carilah, berharaplah, ruju bisa berroja yang mana roja ibtigha awajik, roja awajik ya. Ibtaghur rif'ata, berharaplah kamu itu derajat tinggi indallah di sisi Allah. Ingin derajat tinggi di sisi Allah. Nah, ini resepnya ini. Tahlumu amman jahila alaik. Kamu berbuat sabar, menahan nafsu, kalau perlu menjadi pemaaf kepada orang yang bersikap bodoh kepada kamu. Kamu dicaci-caci habis. Kamu binatang, kamu anjing, kamu. Maka kamu maafkan. Kamu enggak meladeni. Tahammul adha. Udah biasa. Kalau perlu ana maafkan. Ini dia angkat derajat kamu di sisi Allah. Kalau balas-balasan Pak, ya sama. Kamu anjing, kamu babi. Sama binatangnya dah. Begitu. Malah kadang-kadang lebih kejam. Nah, ini anjing, ya kamu babi. Babi lebih jelek daripada anjing. Jangan terpancing. Kalau ada orang bersikap begitu, jangan terpancing. Justru kamu manfaatkan untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu. Tahlumu amman jahila alaik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang jika mengajak bicara orang yang bodoh, maka dia menyatakan salama, aku tetap berucap yang selamat, aku tetap berbuat yang selamat, yang baik. Gitu. Itulah sifat Rasulullah. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dikatakan orang gila, nggak jawab Nabi. Nggak balas, kamu yang gila. Enggak. Nabi itu dikatakan adalah tukang sihir, nggak jawab Nabi. Kamu tukang tenun. Nabi nggak jawab. In udhiya ya'fu wala yu'agib. Kalau diganggu, Nabi maafkan, nggak balas. Wa in khusima yasmut wala yujawab. Kalau diajak bertengkar, diem. Nggak dijawab sama Rasulullah. Marahnya Nabi, wa idza dhiya haqqullah lam yagum ahadun ghadabi. Kalau sudah agama Allah diremehkan, baru marah Rasulullah SAW. Tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kamu tadi itu tidak ngeladenin orang yang bersikap bodoh kepada kamu, tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Kamu kasih, kamu bantu justru orang yang mencegah rezeki kamu. Ada orang rusak pekerjaan kamu bantu dia. Ada orang yang mencegah keuntungan kamu, ini mau dirusak, kamu bantu dia. Pali nih ya. Karena itu ibtaghur rif'ah, cari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Bersikaplah kamu sabar,
kepada orang yang bersikap bodoh kepada kamu, fadal. Kemudian kamu berilah orang yang justru yang mencegah rizkinya kamu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Pak. Orang-orang pilihan Allah itu begitu. Nah, kita kan nggak gampang terpancing. Kalau sudah dirugikan, kalau sudah dihabisi, waduh, mudah-mudahan 7 turunan tidak ada yang selamat. Jahatnya sadis. Sadis kan itu. Kata Nabi, ibtaghi rif'ah. Buat itu cara untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, tinggalkan mereka ganggu kamu, tinggalkan, biarkan. Kamu pasrah aja sama Allah, tawakkal 'ala Allah. Begitu. Hebat. Nabi itu tidak luput daripada gangguan, tapi tetap semua senyumannya nggak pernah berubah, akhlaknya tidak berubah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak ceritanya ya, bagaimana seorang buta yang dia tadi itu terlantar bencinya luar biasa sama Nabi. Setiap ada orang yang dia tadi itu ketemu sama dia, pasti dia menyatakan awas, hati-hati, jangan mau kamu duduk sama Muhammad. Omongannya itu bisa mempengaruhi akibat kepercayaan kamu. Wow, ada magicnya itu dan ini, gitu terus. Tapi orang ini selalu dibantu sama Nabi, diperhatikan sama Nabi. Dikirim makanan sama Rasulullah. Ngomong gitu, kamu siapa kok baik? Hati-hati ya, jangan kamu ketemu sama Muhammad loh ya. Nanti kamu terpengaruh, nanti itu dan ini. Kadang-kadang disuapi sama Nabi gitu. Sampai satu saat Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya selalu tanya-tanya apa yang dilakukan oleh Nabi, diteruskan gitu. Enggak, tanyanya itu enggak jauh-jauh kepada putrinya sendiri, istri Rasulullah, Siti Aisyah. Gimana Aisyah, apa yang dilakukan? Sampai dikasih itu, Nabi itu perhatian sama orang itu, orang miskin itu. Itu ya. Aku kan, Pak, ini Pak, apa kamu? Ya saya, yang biasa ngasih Bapak. Enggak biasa gini, ngomongannya enggak pernah kasar gini ya. Omongannya selalu halus. Dia kadang-kadang nyuapi sama aku. Hati-hati sama Muhammad lo ya. Hati-hati kamu, jangan sampai kumpul sama Muhammad, nanti kamu kepengaruh lo ya. Nangis ya Allah. Kenapa kamu nangis, Nak? Kenapa kamu nangis? Muhammad sudah meninggal, Pak. Saya ini meneruskan, yang selalu kasih makan Anda, melayani Anda itu adalah Muhammad. Minta antarkan ke kuburan Nabi, nangis di kuburan Nabi, menjadi orang Islam ya. Luar biasa gitu. Kalau kita kan enggak kapok rasanya. Karena enggak jadi wali kita ini. Karena beliau orang yang begitu, yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga para aulia Allah ya, para aulia Allah. Nah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ila Allah man kana thawbahu khairan min amalihi, an takuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Rawahu Dailami an Aisyah. Qala Rasulullah SAW, abghadul ibad, paling dibencinya hamba-hamba Allah.
ilallah di sisi Allah. Orang yang paling dibenci di sisi Allah ini. Man kana thawbahu, siapa yang dua pakaiannya khairan min amali, lebih baik daripada amalnya. Pakai sarung, pakai takwa, dua pakaian. Bagus. Pakai imamah kalau perlu, pakai jubah, bagus. Perempuan pakai cadar, pakai kerudung, bagus. Bajunya lebih bagus daripada amalnya. Ini orang paling dibenci. Maksudnya antakuna thiyabu thiyabul anbiya. Pakaiannya pakaian Nabi. Sesuai dengan ajaran Nabi, hebat. Tapi wa amaluhu amal jabbarin, amalnya dia adalah amal orang-orang yang zalim. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Muqaddas, jadi orang suci. Kalau ada yang mengkritik, marah. Senang dipuji. Itu sifatnya Tuhan, Pak. Senang dipuji itu Allah. Yang meremehkan Allah, Allah itu marah. Yang gak taat sama Allah, Allah itu marah. Kamu itu manusia. Itu bukan sifatnya kamu, itu sifatnya Tuhan. Kalau kamu tadi itu dikritik, kamu koreksi. Bener apa enggak? Kalau bener, syukur dong. Ada yang mengkritik kamu. Kalau enggak, ya syukur. Alhamdulillah, minta sama Allah dijaga. Jangan sampai seperti yang diucapkan orang tadi itu. Begitu seharusnya. Jangan sampai pakaian ini lebih baik daripada amal kamu, daripada akhlaknya kah? Akhlaknya kamu. Tokoh-tokoh agama itu amalnya, pakaiannya seperti pakaian Nabi. Orang-orang pakai serban, pakai itu. Tapi kadang perilakunya seperti Sultan Jair, seperti pejabat yang zalim. Marah-marah, caci-caci habis. Murid ini suruh kerja terus. Jadi pekerja semuanya. Mikul sana, mikul sini, ngajarnya 1 jam, kerjanya 12 jam. Kalau orang dulu nggak begitu, khidmat Pak, khidmat. Ngeladenin tamu, tawadu. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau ngedepi tamu itu duduknya nggak pernah duduk seperti kita sih lagi nih. Duduknya seperti tahiyat akhir itu. Duduknya begitu. Kenapa? Tawadu. Tamunya ditawadui. Kalau kita kan enggak, duduk atas kursi. Wah, Sultan. Nah, itu awas, hati-hati. Ya. Malah ada satu hadis begini. Akbarul kabair thalathun. Paling besarnya dosa besar, ada 3. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ya. Wa uguqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, membuat saksi palsu. Sebagian keterangan min syahadatiz zur an yalbasal mar'u libasas salihin wa qalbuhu qalbus syayatin. Termasuk saksi palsu, pakai pakaiannya orang soleh, hati setan. Itu jangan sampai pakaiannya lebih bagus daripada hatinya, pakaiannya lebih bagus daripada akhlaknya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajati, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirati yaumil qiyamah. Rawahu Qabrani an Abi Darda. Tadi itu dibacakan ya. Ablighu, kata Nabi, ablighu, sampaikan hajat man la yastati, hajat orang yang tidak mampu,
iblaghu hajati, untuk menyampaikan hajatnya. Orang ini tidak punya relasi dengan orang kaya. Orang ini tidak punya relasi dengan pejabat. Kamu dekat, teman, akrab. Orang ini punya hajat, untuk nyampaikan ke sana nggak bisa. Ablighu, sampaikan hajatnya. Man la yastati'u iblaghaha. Orang yang tidak bisa menyampaikan hajatnya. Faman ablagha, siapa orang menyampaikan sultanan kepada sultan, pejabat, wali kota, bupati, presiden, raja, hajata man la yastati'u iblaghaha, hajat orang yang dia tidak mampu menyampaikannya, sabbatallahu qadamai, Allah akan mengkokohkan kedua kakinya di atas jembatan Sirat nanti di hari kiamat. Buat apa, Pak, kenal sama orang kaya, tapi kamu tidak bisa menjadi perantara untuk menyalurkan kekayaannya kepada orang fakir miskin? Kayak apa? Buat apa Anda kenal dengan pejabat-pejabat kalau kamu itu tidak bisa menjadi jembatan untuk hajatnya rakyat dari pejabat itu? Buat apa? Jadilah kamu tadi itu bisa menyelesaikan hajat orang. Kalau tidak, kamu menjadi wasilah untuk menyelesaikan hajatnya orang. Gitu loh. Ini manfaat, Pak. Buah mangga itu adalah perantara untuk memberi, pohon mangga itu adalah perantara untuk memberikan buah mangga kepada orang. Lah tapi ada pohonnya tapi nggak memberikan buah mangganya, ya ditegur. Buat apa? Manusia juga begitu. Jadilah kamu itu adalah wasail dari adarai. Jadilah kamu tadi itu adalah perantara untuk menyampaikan manfaat kepada orang lain. Kalau kamu mampu dari diri kamu, kalau tidak, cobalah kamu bantu orang yang mampu supaya membantu yang tidak mampu. Begitu seterusnya. Ya. Orang itu mendapatkan balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis kebaikannya. Ya. Al-jaza'u bidinsil amal. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu ridho kepada Allah, kamu akan diridhoi sama Allah. Paham ya? Kalau kamu membantu orang yang tidak mampu, kamu akan dibantu oleh Allah. Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi aunil akhi. Kalau kamu itu selalu menyelesaikan hajat orang, hajat kamu akan diselesaikan oleh Allah. Kalau kamu selalu menyalurkan harta kamu kepada orang, harta kamu akan dilancarkan oleh Allah. Sesuai, Pak, sesuai. Kalau kamu itu tega, kamu akan mendapatkan musibah dan orang tidak akan peduli dengan kamu. Tega kepada kamu semuanya nanti. Nah itu, kalau Anda kepingin sehat, bantu orang-orang yang sakit untuk supaya dia sembuh. Kalau kamu tadi itu kepingin bahagia, bahagiakan orang yang susah-susah. Kalau kamu itu kepingin punya anak yang soleh, hormati orang-orang yang soleh. Begitu, Pak. Ya? Jadi harus ada usaha begitu ya. Nah, orang dulu itu perhatian kepada orang itu luar biasa, berkah. Coba. Orang dulu itu punya pohon mangga, kalau panen itu tetangga itu dikasih semuanya. Ini belum panen udah diborongkan sama orang. Kalau panen beras itu dikasih berkah loh. Hasil panen tambah gembel, tambah luar biasa. Tambak itu
Dibuat mayoran ada disisikan untuk itu. Oh, ikannya gede-gede. Sekarang kau nggak ada sekarang. Orang dulu itu kalau punya hajat itu ngundang anak yatim. Disuruh doakan dia, dikasih makanan yang enak. Enggak ada orang fuqara masakin. Begitu, lancar semuanya. Sekarang enggak ada yang gitu. Orang dulu itu, Pak. Lomannya orang dulu itu sampai punya kandang. Ada ayam, ada bebek, kadang-kadang ada kambing. Bukan untuk dijual. Kalau ada tamu mendadak biar bisa menghormati tamu. Rezekinya lancar, masih ingat ya dulu ya. Sekarang enggak ada, wafer dikasih kita. Masya Allah. Sampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya sendiri. Siapa orang menyampaikan kepada sultan, pejabat, hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya sendiri, maka akan dijadikan kokoh kakinya di atas jembatan Sirat hari kiamat. Tahu jembatan Sirat? Jasrun mamdudun ala matni jahannam adaggu minasya'rati wa ahaddu minasyaifi. Jembatan yang terbentang di tengah jahanam, lebih kecil dari satu rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa yang bisa melalui? Nggak bisa kecuali dirahmati Allah. Ini bukan jembatan Suramadu, kecemplung seger, Pak. Laut. Ini luput masuk jahanam Anda. Nah, kepingin tetap kakinya nggak sampai Anda terpleset masuk ke jahanam, cari orang yang punya hajat untuk kamu selesaikan hajatnya. Usahakan daripada orang-orang kaya yang kamu kenal. Usahakan daripada pejabat-pejabat yang kamu kenal untuk menyelesaikan hajatnya. Maka kaki kamu akan kokoh, nggak terpleset. Ada di jembatan Sirat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah ya, baca lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Adam ati' rabbak tusamma aqilan wa la ta'suhi wa tusamma jahlan. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Ibn Adam, wahai turunan Adam, manusia yang dimaksud. Ati' rabbak, taatlah kepada Tuhan kamu. Tusamma aqilan, maka kamu akan disebut orang yang berakal. Wa la ta'sihi, jangan maksiat kepada Tuhan kamu. Wa tusamma jahilan, maka kamu disebut orang yang bodoh. Siapa orang yang berakal, yang banyak ilmunya? Belum tentu. Orang yang berakal itu yang taat sama Tuhannya. Siapa orang yang bodoh, nggak punya ilmu? Enggak juga. Banyak ilmunya, tapi maksiat kepada Allah, bodoh. Ada kabel, aliran listrik. Profesor nih, ahli elektro nih, tahu kabel ini adalah listrik, dipegang, mati. Orang pintar ini. Ilmu ada, tapi orang bodoh. Kenapa? Karena dia melanggar ilmunya. Tahu haram, dilakukan, bodoh. Karena itu orang yang disebut orang yang alim itu yang ilmunya manfaat. Al-ilmu manafa'. Ilmu itu yang manfaat. Kalau enggak manfaat bukan ilmu. Bukan ilmu. Ahli matematika tapi koruptor, bodoh. Kenapa? Ilmunya enggak manfaat, merugikan, maling tuh. Itu maling. Ilmu itu adalah yang manfaat. Itu ilmu, Pak. Nah, karena itu orang yang bodoh itu yang maksiat sama Allah. Orang yang berakal, yang cerdas itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa diukur dengan banyaknya ilmu tapi tidak manfaat, percuma.
Karena itu Allah membahasakan ulama itu ahlul khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut sama Allah. Takut sama Allah bukan gemeter-gemeter itu. Takut sama Allah itu dalam arti tidak melanggar larangan Allah, selalu menjaga perintah Allah. Itu namanya takut kepada Allah. Man khafal asad haraba minhu. Wa man khafallah yagrubu ilaih atau yagrubu minhu. Siapa orang yang takut singa harus menjauh dari singa. Siapa yang takut kepada Allah harus mendekat kepada Allah. Lain, Pak. Ya, lain. Nah, karena itu taat kepada Allah lambang kecerdasan. Maksiat kepada Allah lambang daripada kebodohan. Ya, lambang daripada